sebagian kita mungkin ada yang tertimpa banjir, ada yang banjirnya hanya sampai depan rumahnya, menggenang di depan jalan rumahnya, ada yang banjirnya sedikit masuk ke rumah, ada yang banyak masuk ke rumah. Ala kulli hal, alhamdulillah kita semuanya sehat, kita semuanya selamat, alhamdulillah berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Allah Subhanahu, kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Semoga kita semuanya, khususnya yang hadir di kesempatan subuh kali ini di masjid kita, dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin yang ada, kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga setiap langkah yang kita ayunkan menjadi sebab dari datangnya ampunan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima salat subuh kita, Allah ijabah setiap doa-doa yang telah kita lantunkan, Allah terima segala amal-amal soleh yang telah kita kerjakan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi MC telah sampaikan, yaitu saya pribadi, bahwasanya memang pada kesempatan pagi hari ini yang terjadwal beliau adalah Ustadz Dodi Al-Jambari hafizahullah. Biasanya beliau akan membahas tentang tema yang berkaitan tentang akidah, salah satunya adalah Asmaul Husna. Namun lebih pendekatannya lebih kepada tazkiyatun nafs, ya, pendekatan kepada pensucian diri, bagaimana dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki itu kemudian dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita tidak mungkin mampu mengimplementasikannya sesuai persis sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha. Maha itu artinya segalanya, baik sekarang ataupun nanti ataupun seterusnya, itu semaha sempurna sifatnya. Nah, kita mungkin hanya dapat meniru kecil saja daripada setiap sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kemudian kita kenal dengan namanya Asmaul Husna. Nama-nama yang baik, sifat-sifat yang baik, yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satupun kekurangannya. Nah, berbicara tentang Asmaul Husna, tentu turunannya adalah bagaimana kita dapat berakhlak dengan akhlak yang baik. Dalam Islam itu komplit, ya. Kalau kita melihat di kajian yang biasanya hari Ahad, itu biasanya ada Ustadz Dr. Taufik yang membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawi, ya. Hadis Arba'in An-Nawawi itu hadis yang pertama berkaitan tentang niat. Kemudian hadis yang kedua itu tentang pembagian pokok-pokok dalam Islam. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu ingin mengajarkan yang pertama itu niat, ikhlas. Setelah engkau mengerti ikhlas, baru kemudian diajarkan tentang pembagian pokok dalam Islam. Yang pertama adalah Islam itu sendiri, atau disebut dengan rukun Islam. Kemudian yang pembagian yang kedua disebut dengan rukun iman. Kemudian yang ketiga pembagiannya di ihsan. Tingkatan yang paling atas itu disebut dengan ihsan. Masjid kita namanya Masjid Al-Ihsan, masjid orang-orang yang baik. Nah, insya Allah ini yang hadir di sini semoga semuanya minal muhsinin, ya, insya Allah. Nah, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuntutan yang pertama kali diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mengikrarkan diri kita sebagai seorang muslim. Makanya Islam itu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Semuanya ini adalah ibadah lahiriah, ibadah yang tampak. Ya, ketika kita telah mendeklarasikan bahwasanya kita menjadi seseorang muslim, maka muncullah identitas kita sebagai seorang muslim. Islam identitasnya muslim, yaitu yang disebutkan tadi. Setelah sholat, identitas orang muslim itu apa? Sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji kalau mampu. Setelah itu tingkatan yang selanjutnya adalah iman, rukun iman. Rukun iman ada 6. Setelah seseorang
mengikrarkan dirinya menjadi seorang muslim, identitasnya secara lahiriah yang nampak itu adalah sebagai seorang muslim, maka tingkatan berikutnya adalah bermain dalam batin, ya, atau dalam keyakinan yang biasa disebut dengan iman. Maka iman itu adalah ibadah yang identik dengan kepercayaan, dengan akidah. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Semuanya disebut dengan, kedua-duanya disebut dengan rukun. Artinya kalau ada salah satu saja yang kemudian tidak dapat kita penuhi, maka batal. Ada seorang muslim, dia bersyahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, namun dia menolak untuk berhaji. Padahal secara materi dia mampu, secara kapasitas diri juga mampu. Maka batal keislamannya, selama dia, dengan catatan apabila dia menolak syariat haji, enggan untuk berangkat haji padahal dia mampu dari segala sisi. Pun demikian sama dengan yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman apabila ada satu saja yang kemudian dari 6 itu yang kita ragu-ragu atau kita belum percayai, maka di situ kemudian keimanan seseorang itu menjadi rusak, keimanannya menjadi batal. Nah, rukun itu begitu. Kalau ada salah satunya tidak dapat dipenuhi, maka menjadi batal. Nah, rukun rumah itu apa, Pak? Rukun rumah mulai dari bawah pondasi, kemudian ada tiang nanti ada atap dan seterusnya. Itu namanya rukun rumah. Nah, sekarang ada rumah cuman pondasi sama atapnya saja. Nah, rumah apa kan? Nggak disebut rumah apa? Apa itu biasanya itu kalau kalau yang di sawah itu namanya apa itu? Saung, ya. Nggak disebut sebagai rumah, batal karena memang tidak memenuhi rukun-rukun untuk sesuatu disebut dengan sebagai rumah. Nah, begitupun dengan rukun iman dan rukun Islam. Nah, kalau dalam Islam, rukun Islam yang dibahas itu lebih fokus kepada yang namanya dengan fikih. Ya, fikih itu kemudian dibahas dalam rukun Islam. Lengkap. Ada bab sholat, ya, dibahas fikih di situ. Bab zakat dibahas fikih di situ. Bab puasa dibahas semuanya. Ya, tentang ibadah, tata caranya, hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian masuk dalam rukun iman, di situ dibahas tentang akidah, tentang keyakinan, tentang tauhid. Kemudian yang paling akhir tadi, yang tingkatan paling tinggi setelah seseorang menunjukkan identitas sebagai seorang muslim, ternampak dalam lahiriahnya, kemudian juga tertanam dalam hatinya keimanan, kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang dituntut yang tingkatan yang paling selanjutnya adalah disebut dengan ihsan. Nah, ihsan itu artinya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Sekarang ada orang yang berbuat baik, berbuat amal kebaikan-kebaikan. Kalau dalam ihsan itu lebih dekat dengan yang disebut dengan akhlak. Jadi ada fikih, muamalah dan lain sebagainya yang dibahas dan rukun Islam, turunannya dari Islam. Kemudian rukun iman itu turunannya adalah pembahasan tentang akidah dan tauhid. Kalau di ihsan itu pembahasannya tentang akhlak, yang mana posisinya paling tinggi. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya yang salah satu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu melalui jalur akhlak, jalur perbuatan yang mulia.
pun demikian jalur yang paling banyak kemudian menjadikan seseorang itu tergelincir sehingga kemudian masuk ke dalam neraka adalah juga karena akhlak. Makanya sangat mulia kemudian apabila seseorang dapat berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat telisik lagi arti ihsan atau arti daripada ketika kita beribadah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, yang ada di pikirannya tentu adalah bagaimana kemudian ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara naluri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nafsa, bahwasannya hawa nafsu itu la ammaratum bisu, pastilah senantiasa mengarahkan seseorang itu kepada sesuatu yang buruk, lebih cenderung kepada melakukan sesuatu yang buruk. Kenapa Anda jujur? Kenapa kita jujur? Kenapa kita memilih jujur padahal ada pilihan bohong? Karena kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Saat kita jujur mungkin kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakin bahwasanya Allah melihat kita. Maka akhlak ini kemudian menempati posisi yang paling mulia. Nah, di antara akhlak-akhlak yang kata Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang ke dalam surga, disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kita Muhammad menyampaikan hurrima 'alan nar, diharamkan atas neraka, 'alan nari ala kulli hayyinin, hurima 'alan nari kulli hayyinin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diharamkan seseorang untuk tersentuh api neraka apabila orang tersebut memiliki 4 sifat dari salah satu dari 4 sifat yang ada. Yang pertama, kulli hayyinin, setiap orang yang punya sifat rendah hati. Hayyin, bukan hayyin ya, bukan pakai ha tapi pakai ha besar, hayyinun. Ketika seseorang punya sifat rendah hati. Layyin, yang kedua adalah seseorang yang punya sifat akhlaknya lemah lembut. Yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, sahlun au yasirun, orang yang punya sifat suka memudahkan urusan orang lain, memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, sifat orang yang akan diharamkan dirinya untuk tersentuh api neraka adalah sahlun au yasirun, yang qaribun. Yang terakhir itu adalah sifatnya qaribun, punya akhlak yang namanya qarib, mudah bergaul, dekat dengan orang. Ya, ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hurrima 'alan nari kulli hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Ya. Jadi qarib itu kayak kerabat ya. Gimana sih kita berhubungan dengan kerabat kita? Ya, dekat dan lain sebagainya. Nah, 4 sifat, 4 akhlak yang kemudian 4-4-nya adalah akhlak. 4 yang hal ini yang kemudian salah satunya saja akan menjadi jaminan diri kita terlindungi dari api neraka. Yang pertama tadi apa? Hayyin, orang yang rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Kalau rendah diri dan merendahkan diri ya, tapi merendahkan hati. Bukan merendahkan diri tapi merendahkan hati. Namanya apa? Tawadhu. Sifat yang pertama yang
disampaikan oleh Nabi adalah tawadu, orangnya rendah hati. Kenapa Pak? Lawannya rendah hati itu apa? Sombong. Soalnya kalau orang sudah sombong, maka pintu kebaikan itu akan tertutup darinya. Ya. Ketika seseorang punya sifat sombong, maka hampir 100% pintu-pintu kebaikan itu akan tertutup darinya. Orang kalau sudah sombong maka hampir mustahil orang tersebut akan punya sifat 3 yang setelahnya. Orang kalau sudah sombong, tinggi ya, kerja terlihat tinggi terus gitu ya, pengennya tinggi terus gitu ya, hampir mustahil ya, hampir mustahil orang tersebut punya sifat yang suka memudahkan urusan orang lain. Orang sombong itu jarang yang lemah lembut. Orang sombong itu kemudian jarang juga yang mau mudah bergaul dengan orang, karena kadang merasa eksekutif, eksklusif dan seterusnya. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Yang nyampaikan bukan saya, karena memang Nabi kita mengatakan al-kibru batrul haq. Jadi namanya kesombongan itu ciri-cirinya batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan juga merendahkan manusia. Jadi kalau di matanya manusia itu yang lain selain dirinya itu sudah rendah, maka kecil kemungkinan kemudian dia akan punya sifat-sifat yang tadi. Maka penting kemudian yang paling pertama harus kita tanamkan kepada diri kita, bahwasanya kita harus menjadi seseorang yang rendah hati, ya, tawadu. Kalau kita lihat kembali coba, dosa paling pertama itu apa? Dosa paling pertama, sombong. Ya. Kapan terjadinya? Ya. Iblis. Ya. Turunnya dari iblis. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk menyembah Nabi Adam. Wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Namun yang terjadi apa? Iblis kemudian sombong, menolak, kemudian sombong, menyombongkan dirinya. Di ayat yang lain kemudian dijelaskan, ana khairum minhu, kata iblis, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih superior daripada Adam. Unsur dari unsurnya dia melihat. Saya diciptakan dari unsur api, sementara Adam itu diciptakan dari unsur tanah. Kenapa saya yang api, yang harusnya lebih superior, lebih kuat, ya, dapat menghancurkan, menghanguskan dan lain sebagainya, diperintahkan untuk menyembah seonggok tanah. Nah, dari itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Setelah diusir, masih apa? Masih lanjut, ya, ternyata diusir tidak terima. Inilah kalau seseorang manusia sudah punya sifat sombong, susah kebaikan-kebaikan itu akan kemudian masuk ke dalam dirinya. Dan sombong ini muaranya itu adalah ujub. Ujub itu apa? Bangga sama diri sendiri, merasa istimewa, merasa lebih daripada yang lain. Dari ujub, merasa berbangga, kemudian lama-kelamaan itu akan menjadi kesombongan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari sifat ini. Maka kemudian rendah hati itu adalah sifat yang sangat luar biasa. Senantiasa dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan para sahabat-sahabat seterusnya.
Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli ya, kalau orang yang punya akhlak yang tinggi, akhlak yang luhur, yang luar biasa, akhlak yang baik, maka tidak peduli setinggi apapun ilmu yang dimiliki, seluas apapun daerah yang dikuasai, sebanyak apapun harta yang dimiliki, dia tidak akan merasa lebih istimewa daripada yang lainnya. Minta diistimewakan, minta dihormati, minta dimuliakan. Tapi pun orang yang punya akhlak yang tinggi, akhlak yang baik, mereka mengerti bagaimana untuk saling menghargai, saling mengerti, saling memuliakan salah sesama manusia sesuai dengan kadarnya. Jadi orang kalau akhlaknya tinggi, walaupun mungkin dia pejabat, walaupun mungkin dia ustadz, walaupun mungkin dia orang yang kaya, yang hartanya begitu banyak, maka dia tidak akan minta kemudian diistimewakan, tidak minta untuk apa? Dimuliakan. Karena dia tahu kalau memang orang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang punya akhlak yang mulia, maka dengan sendirinya mereka akan menghargai, akan memuliakan sesamanya sesuai dengan kadar masing-masing. Nah, itulah pentingnya. Masyaallah muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang pertama tadi adalah orang yang yang akan terhindar dari api neraka adalah orang yang rendah hati. Nah, ini kunci utamanya, jangan sampai, karena kalau kuncinya ini sudah hilang, maka yang tiga ini akan sulit. Tiga setelahnya akan sulit. Sifat kedua kata Nabi kita Muhammad SAW adalah layyin. Layyin itu apa? Lemah lembut. Orang yang punya sifat lemah lembut, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dirinya dari api neraka. Nah, ini cerminan sifat seorang muslim yang baik. Jangan kemudian apa? Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit apa? Emosi. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu apa? Ketika diminta nasihat, ya Rasulullah ausini, kata Nabi Muhammad, la taghdab. Diminta lagi, ausini, la taghdab, faraddada miraran, diulangi terus. Nabi Muhammad, saya minta nasihat, satu nasihat yang tidak aku minta kecuali dari engkau. Nabi Muhammad jawab, jangan marah. Ditanya lagi, apa lagi? Jangan sampai 3 kali jawabannya masih sama. Apa? Jangan marah. Artinya jadi orang itu apa? Harus lemah lembut, ya, mampu mengontrol emosi. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW, kalau dalam Al-Quran disebut Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad SAW dan berserta orang-orang yang bersamanya, ciri-cirinya itu apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Kalau saya mungkin asyidda itu artinya, kalau dilihat terjemah, asyidda itu artinya keras terhadap orang-orang kafir. Kalau saya mengatakan apa? Tegas. Ya. Asyidda itu tegas kepada orang kafir. Keras kepada orang kafir yang bagaimana, Ustaz? Keras kepada orang non muslim yang memerangi kaum muslimin. Namanya kafir harbi. Yang menampakkan permusuhan secara jelas kepada kaum muslimin, yang mengusir. Kalau dalam Al-Quran itu, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian
Melarang apa? Untuk berbuat baik dan berlaku adil. Kepada siapa? Orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dan juga tidak menampakkan permusuhan-permusuhan secara jelas. Kalau sudah memerangi kaum muslimin, menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin secara jelas, maka kemudian Allah melarang seseorang itu kemudian untuk berbuat baik. Maka aneh kalau kaum muslimin kemudian ada, sudah jelas-jelas nih Israel, kaum Zionis ini mengusir kaum muslimin yang lainnya dari tempat tinggalnya, dari Palestina, dari Gaza. Tidak hanya mengusir, bahkan membunuh, memerangi. Ini dari zaman dulu sampai sekarang nggak selesai, udah jelas videonya ada, tapi kok masih dibela, dengan pembelaan dan lain seterusnya. Maka ini lucu. Yang mengatakan tidak boleh itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di lingkungan kita ada orang yang non muslim tapi tidak menampakkan peperangan, ya hidup seperti biasa, ya, maka sudah menjadi sepatutnya kepada kita untuk kemudian berbuat baik. Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang kedua adalah sifat yang ruhama'u bainahum. Jadi orang muslim itu pada satu sisi kalau ada saudaranya yang non muslim tapi dia tidak suka mengganggu, maka dia posisinya tegas. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan juga di satu posisi dia akan berlaku sebagai bersifat keras apabila memang kemudian punya saudara yang non muslim tapi suka usil. Dan sifat seorang muslim selanjutnya kata yang bersama Nabi Muhammad SAW adalah ruhama'u bainahum. Ruhama itu artinya apa? Berkasih sayang di antara sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Mohon maaf sekali, jangan sampai ya cuman gara-gara beda ustadz, beda masjid, beda ormas, beda komplek misalnya sampai kemudian apa? Galak sama saudara sesama muslim. Saya ngajinya di kajian ini, saya ngajinya di kajian ini, ya. Saya ustadznya ini, saya ustadznya ini, yang satu ini akhirnya apa? Saling ribut. Yang paling benar ustadz ini, yang paling benar ya enggak, yang paling benar ustadz saya. Kajian kamu itu bid'ah. Yang satu lagi, kajian kamu itu yang keras. Dan seterusnya. Akhirnya kemudian apa? Kita dibenturkan dengan masalah-masalah yang sebenarnya solusinya mudah. Allah itu sudah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Selama orang itu muslim, selama orang itu mukmin, maka dia posisinya adalah sebagai saudara. Ini mohon maaf, ada orang yang sesama mukmin, sesama orang Islam, sama saudaranya yang sesama muslim lebih galak, lebih garang ketimbang kepada yang non muslim. Masalahnya simpel, kadang cuman beda masalah masjid, masalah beda apa? Kajian. Janganlah kita kemudian sampai seperti itu. Nah, sifat yang kedua adalah orang yang rohama, saling berkasih sayang di antara sesama. Kemudian sifat ketiga yang menjadi jaminan seseorang untuk terhindar dari api neraka adalah sahlun. Sahlun au yasirun. Sahlun itu punya sifat suka memudahkan urusan orang lain. Enggak kayak moto di negara kita ya Pak ya, ibu-ibu nih, kalau ada yang sulit kenapa yang mudah? Ini nih, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Tuh, kalau bisa dapat duit kenapa dibikin murah? Tuh.
Ini ya, anekdot yang mungkin sering kita dengar, dan ya itulah yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita, khususnya mungkin di sebagian negara kita. Ya. Kalau ada yang sulit, kenapa harus mudah? Kalau bisa dapat duit, kenapa harus murah? Nah, ini yang padahal Nabi kita mengajarkan untuk kita memiliki sifat yasir, sahlun, suka memudahkan urusan orang lain. Ya, jangan diperibet lah ya urusan itu. Kalau bisa mudah, jangan dipersulit. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man yassara musliman yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, kata Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mudahkan urusannya kelak di hari kiamat. Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya juga sama. Barang siapa yang suka mempersulit urusan orang lain, maka kelak di akhirat, kata Nabi Muhammad SAW, orang itu urusannya juga akan dipersulit. Maka penting kemudian bagi kita jangan suka menyulitkan orang lain. Jangan suka menyulitkan orang lain, menjadi beban bagi yang lainnya. Makanya Islam itu selalu memotivasi umatnya. Ya. Al-muslimul qawiyyun khairun minad dhaif. Ya. Seseorang muslim yang kuat itu lebih baik daripada seseorang muslim yang lemah. Kuat dalam apa? Kuat fisiknya, kuat hartanya, kuat keilmuannya. Itu lebih baik, kata Nabi Muhammad SAW, daripada kaum muslimin yang lemah. Walaupun ya, wa fi kulli khairin, ya, di setiap keduanya itu pasti tetap baik. Karena menjadi seorang muslim dan mukmin itu sudah merupakan suatu kebaikan. Namun yang paling baik adalah tadi, mereka yang punya qawwam, kekuatan baik dalam fisik, baik dalam harta maupun keilmuan dan sebagainya. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yasirun, ya, punya sifat yang namanya suka memudahkan urusan orang lain, suka menolong urusan orang lain. Maka jangan belibet ya, kalau punya urusan jangan beribet lah ya, yang dimudahkan saja ya. Mudah bukan berarti menyepelekan. Islam saja, agama kita Islam sudah nampak dalam ibadah kita. Urusan ibadah saja dalam Islam itu disebutkan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Saking mudahnya Allah juga sampai mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Orang itu kalau dikasih beban syariat, Allah Subhanahu wa taala tidak bebankan melainkan sesuai dengan kemampuannya. Salat gak bisa berdiri, boleh duduk. Gak bisa duduk, boleh sambil tidur. Wudu gak ada air, boleh pakai tayamum, pakai debu. Gak bisa mandi janabah, Pak. Gak kuat nahan dinginnya air, takut misalkan nanti, mohon maaf, misalkan ada yang junub, itu kan harus mandi. Terus gimana? Gak bisa mandi. Kalau mandi pagi misalkan malah sakit, demam, malah akhirnya gak bisa sholat duhur. Akhirnya semua ibadah yang lainnya menjadi terbengkalai. Maka kalau gak bisa, boleh pakai tayamum. Perjalanan susah, waktu kalau berhenti nanti makan waktu, boleh sholatnya di qashar, boleh dijamak, digabungin jadi satu. Bahkan mohon maaf nih ya, ntar lagi kan Ramadan nih ya, sekitar 1 bulan lagi. Yang paling susah apa kalau buat bapak-bapak? Nah, nahan kan, yang masih muda ya, yang masih muda, buat nahan. Pada zaman Nabi ada pernah kejadian. Itu kalau sampai terjadi kan, hukumannya luar biasa itu. Kafarotnya untuk gugurin dosanya itu apa? Pilih itu. Ya, dia suruh puasa 2 bulan. Kalau nggak bisa nanti ngasih makan 60.
orang. Kemudian kalau nggak bisa, masih ada pilihan yang terakhir. Puasa 2 bulan nggak sanggup, ya. Kemudian ngasih makan fakir miskin enggak sanggup. Ini zaman Nabi. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu tidak mampu puasa 2 bulan, tidak mampu bayar ngasih makan kaum fakir miskin, ya sudah, Allah tidak memberikan kecuali apa yang kamu mampu. Banyak istighfar. Tapi jangan kemudian apa, mengentengkan gitu ya. Alah, Ramadan tinggal nanti, saya kan nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan 60 hari nggak kuat. Ngasih makan kayaknya saya juga nggak bisa. Udahlah, nggak apa-apa. Ya, itu yang kemudian menjadi masalah. Ad-dinu yusrun, agama itu penuh dengan kemudahan-kemudahan. Maka jangan yang urusannya dengan Allah saja Allah masih berikan kemudahan-kemudahan. Nah, maka jangan sampai kemudian kita manusia sukanya mempersulit urusan orang lain, padahal kita ini siapa? Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang keempat, yang terakhir adalah orang itu punya sifat yang namanya qarib. Qarib itu apa? Qarib itu dekat kepada manusia, supel, murah senyum, suka bergaul sama sesama, sama tetangganya enggak cuek, ya, suka tegur sapa. Makanya di Islam dikasih buat menjadi seseorang yang qarib, orang yang mudah bergaul dengan orang lain, udah dikasih Pak jalannya. Jalannya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, ala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak aku kasih tahu sesuatu yang kalau kalian praktekkan dalam kehidupan kalian, maka niscaya kalian itu akan saling mencintai antara satu dan yang lainnya. Apa? Afsus salam bainakum. Mudah kata Nabi Muhammad SAW. Wasilahnya itu apa? Kalau ketemu orang, afsus salam, sebarkan salam di antara kalian. Ketemu saudaranya, assalamualaikum, salaman. Bahkan salaman itu Pak, ya, jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, salaman itu. Kalau bapak-bapak mungkin udah sering ya, ketemu di masjid salaman, assalamualaikum. Mau pulang salaman lagi, assalamualaikum. Ya, setiap salaman itu selama tangan masih begini itu, maka saat itu apa? Dosa-dosa itu akan gugur. Tinggal salaman saja, assalamualaikum. Nah, tuh, boleh dipraktekkan salaman. Sampai kajian jangan dilepas Pak. Ya, sampingnya boleh nih salaman, assalamualaikum, sampai kajian selesai jangan dilepas. Nah, itu insya Allah kalau kuat 1 jam ya, itu dosa-dosa selama 1 jam tuh rontok itu dosa-dosanya itu, berguguran dosanya. Pisah tembok salaman lagi, itu juga gugur lagi pahalanya, dosa-dosanya. Masya Allah, luar biasa. Sudah dikasih jalannya. Kalau mau menjadi orang itu afsus salam, setiap ketemu orang itu apa? Sebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Maka insya Allah dari situ akan menjadi jalan kita menjadi orang yang punya sifat apa? Qarib, orang yang suka bersosialisasi, berhubungan dengan sesama. Maka penting itu untuk kita perhatikan. Balik lagi, jangan sampai ya kita ya tadi inginnya menjadi seseorang yang eksklusif, terlampau eksklusif ya. Kecuali apabila memang kayak namanya orang penting ya. Kadang ada orang penting itu ya harus membatasi diri begitu ya, karena berkaitan tentang keselamatan jiwa. Nah, akhirnya memang harus pilih. Tapi kalau sama tetangga itu terlalu eksekutif kan juga kurang baik gitu ya. Ya, kalau sudah kenal, kecuali orangnya tidak kenal. Kalau orang kenal ya jangan sampai kemudian terlalu lah ya. Ya. Balik lagi saya sampaikan tadi, orang yang punya akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, mereka tidak akan minta untuk dimuliakan, mereka tidak akan minta untuk diistimewakan, merasa jumawa dan lain sebagainya. Tapi orang yang punya akhlak yang mulia juga, mereka mengerti bagaimana saling
menghargai, bagaimana saling menghormati, bagaimana saling memuliakan. Itu ya, qarib, sifat yang 4 sifat ini sebenarnya kan remeh gitu kayaknya ya, sepele gitu. Rendah hati, tidak sombong, lemah lembut, suka memudahkan urusan orang lain. Ustadz gimana kalau saya ini misalnya perusahaan Ustadz udah SOP-nya begitu, ya sudah. Memang SOP dibuat sedemikian. Tapi dengan urusan kita sehari-hari dengan tetangga, dengan saudara, jangan sampai kemudian apa? Mempersulit. Kemudian yang keempat itu menjadi orang yang supel, mudah bergaul, murah senyum. Maka insya Allah ada 1 dari 4 ini saja di dalam diri kita, maka menjadi satu tameng yang akhirnya menghalangi diri kita untuk tersentuh dengan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surga tanpa hisab ya, tanpa harus mampir ke dalam neraka. Nah, itu 4 hal yang disampaikan Nabi, harap mari sebisa mungkin kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi orang yang senantiasa, yang saya tekankan itu yang 1 itu ya, hayyin ya, yang tawadu, yang rendah hati. Orang itu harusnya kan semakin tinggi itu kan semakin banyak bebannya ya. Orang semakin tinggi kalau semakin bebannya semakin banyak. Ada orang yang ilmunya semakin tinggi kan semakin banyak bebannya, semakin banyak yang dia ketahui. Ada orang yang hartanya semakin banyak bebannya, karena semakin banyak nanti yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang kita miliki semakin banyak, semakin luas juga semakin banyak kan tanggung jawab yang dia miliki ya. Membayangkan kalau ada pohon ya, semakin tinggi bebannya semakin banyak, ini kemudian dia pinginnya semakin tinggi, yang terjadi apa? Roboh, patah akhirnya. Tapi kalau ya kita sukanya apa, makanya ilmu padi itu penting. Kalau terlalu tinggi nanti mana? Mati. Nah, penting sekali untuk kita perhatikan, karena insya Allah kalau kesombongan, ujub, berbangga diri kepada diri kita itu senantiasa kemudian kita upayakan untuk tidak ada dalam hati kita, maka insya Allah sifat-sifat kebaikan-kebaikan yang lain itu akan muncul. Lantas bagaimana kalau kemudian nanti saya kadang masih ada merasa ini Ustaz, gimana ya? Nggak apa, istighfar, balik lagi, dihilangkan ya. Jangan sampai kemudian kita merasa berbangga diri kepada diri kita semuanya ya. Itu 4 hal yang bisa saya sampaikan dalam kajian kesempatan hari ini. Yang terpenting adalah akhlak yang baik yang menjadi catatan bagi kita, bahwasanya salah satu dari hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah jalur akhlak. Dan satu hal yang banyak juga menggelincirkan seseorang ke dalam neraka adalah karena akhlak yang buruk ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, dipersilahkan. Tidak ada? Tidak ada. Insya Allah mudah dipahami, mudah dimengerti ya. Udah capek Ustadz, habis beres-beres, habis kebanjiran, beres-beres ini. Mobil saya aja masih parkir di luar Ustadz, kaki masih pegel. Luar biasa ya, ada banjir, Jumatan masih ada. Masih ngelihat habis sholat banjir itu apa? Orang habis sholat Jumatan masih jalan itu ke sana gitu. Luar biasa, Masya Allah. Itu pahalanya insya Allah luar biasa ya. Banjir ini yang mungkin musibah, insya Allah akan menjadi saksi buat kita semuanya. Saksi yang mudah-mudahan kalau kita ikhlas, kita jaga niat kita, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi jalan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kurangnya, ada salahnya, ada kata yang kurang berkenan, ada hal yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan yang kurang itu dari diri kami dan dari setan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.